dari pelajaran penjelasan terkait tentang pelajaran narkoba. Di sini saya menanyakan bagaimana pandangan terhadap agama tentang narkoba. Pandangan agama terhadap narkoba diatur lagi nanti di sini. Pandangan agama terhadap narkoba jelas haram. Ya, sudah gitu. Pandangan narkoba haram. Lalu ada pertanyaan lain? Dan mengapa narkoba diharamkan dalam ajaran agama Islam? Jadi begini nak, narkoba itu kalau di dalam Al-Quran memang tidak tertulis secara jelas hukum narkoba adalah haram, tidak. Tetapi yang tertulis jelas di Al-Quran adalah hukum khamr. Apa itu khamr? Minuman keras atau miras biasa disebutnya. Minuman keras itu jelas haram, sudah tertulis di Al-Quran. Minuman beralkohol, yang miras itu tadi adalah haram karena kenapa? Karena dia memabukkan. Karena ada pengaruh mabuknya, makanya dia menjadi haram. Kenapa Bu? Kok mabuk aja bisa menjadi haram? Karena dengan mabuk kita akan kehilangan kesadaran, kita kehilangan akal sehat, sehingga orang yang mabuk akan berpotensi untuk merusak. Entah itu nauzubillah membunuh misalnya, nauzubillah melakukan tindakan asusila, tidak bisa fokus, apalagi orang yang lagi mabuk sholatnya tidak sah, ya kan? Karena sedang hilang akal, mabuk, maka dia tidak bisa sah dalam sholat. Maka dari itu diharamkan. Nah, tadi kan homer nih. Nah, sekarang di masa saat ini ada yang namanya narkoba. Pada zaman dahulu, narkoba itu sesuatu yang baru. Bukan homer yang emang sudah jelas ada, sehingga emang di Al-Quran ada larangan jelas terhadap homer. Narkoba itu sesuatu yang baru masuk. Akhirnya para ulama bingung, ini gimana nih cara menangani kasus narkoba, bagaimana hukumnya narkoba. Akhirnya para ulama rembukan, berkumpul untuk memutuskan hukum dari narkoba. Pemutusan hukum itu tadi disebut sebagai ijtihad. Beliau melakukan ijtihad tentang hukum narkoba. Setelah dikaji, diteliti dan sebagainya, oh narkoba ini menyebabkan haram, gitu kan? Salah, narkoba ini menyebabkan mabuk. Kalau sudah mabuk, sama berarti seperti miras. Kalau miras itu memabukkan dan haram, maka narkoba memabukkan juga, berarti dia haram. Seperti itu hukumnya. Kalau ditelisik lebih lanjut, asal usulnya seperti itu. Sebab akibatnya. Jadi kalau sudah kena narkoba, maka dia akan menjadi berbahaya narkobanya, atau orang ini akan mati dan sebagainya. Itu penjelasannya ada, tapi tidak spesifik ke narkoba. Yang spesifik itu homernya, tadi yang sudah saya sampaikan ya, tentang hukum. Karena tentang larangan, sebenarnya kalau berkaitan sama hukum, yang namanya haram jelas dilarang, kan? Nah, ini ada beberapa bahaya, ada beberapa keburukan dari narkoba yang jelas kalau sudah itu berbahaya maka tidak boleh dilakukan. Benar nggak? Salah satu ayatnya itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Bisa saya bunyikan? Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Artinya, perhatikan, dan Allah maksudnya menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Itu surat Al-A'raf ayat 127. Jadi jelas, hal yang baik memang Allah perintahkan, sedangkan hal yang buruk memang Allah larang. Sedangkan narkoba termasuk baik atau buruk? Kita sudah jelas itu dilarang. Kemudian ada lagi dengan konsumsi narkoba, maka dia akan membuat dirinya menjadi buruk sehingga akan jatuh kepada mara bahaya. Ada dalilnya seperti ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Intinya kita tidak diminta oleh Allah menjatuhkan diri dalam bahaya. Itu dikutip dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Kalau dari hadisnya sudah jelas, ada nih hadis. Waktu itu diriwayatkan
diriwayatkan oleh Ummu Salamah atau salah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad disampaikan dari Sayyidah Ummu Salamah, bunyinya begini. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an kulli muskirin wa mufakirin. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufakir atau yang membuat lemah. Jadi segala sesuatu yang membuat kita sakit, lemes, kemudian yang membuat kita mabuk sehingga hilang akal, itu dilarang sama Rasul. Itu hadis yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Abu Daud. Jadi apa yang menyebabkan seseorang mencoba narkoba padahal dia sudah tahu kalau narkoba itu berbahaya? Kenapa penyebab seseorang ingin mencoba narkoba? Kalau untuk disebutkan lagi, kalau untuk seusia kalian remaja pasti tentunya bisa karena penasaran, yang kedua karena lingkungan pertemanan, teman yang memakai, kamu pengen mencoba, atau kalau kamu tidak mencoba, temanmu mencoba, nggak keren, bisa disebut seperti itu juga bisa. Jadi atas dasar dua itu, penasaran sama lingkungan pertemanan. Bisa, kita bisa melakukan rehabilitasi. Ada yang namanya rumah sakit ketergantungan, RSKU, rumah sakit ketergantungan obat. Di situ kita yang kena narkoba itu bisa direhabilitasi, bisa sembuh, bisa tergantung dengan kemauan dia sendiri. Semua narkotika itu kan adiktif. Adiktif itu berbahaya, maksudnya kita bisa ketergantungan. Jadi kalau kita tidak memakainya, nggak bisa, harus pakai lah. Itu yang disebut dengan adiktif atau ketergantungan. Jadi yang dipikirkan di kepalanya hanya bagaimana caranya saya bisa mendapatkan barang ini. Kalau menurut saya semua usia bisa rentan terkena narkoba. Semua orang bisa dan ada peluang terkena narkoba. Kenapa? Karena yang zaman sekarang itu penyebaran narkoba itu kan luas. Tidak saja orang remaja, tapi bahkan orang yang kalau kamu lihat di Twitter, tidak semuanya narkoba itu digunakan sama remaja. Bahkan orang-orang yang rentan terhadap narkoba itu banyaknya karena depresi, stres, tingkat. Kalau untuk kalau di dalam peraturan perundang-undangan itu kalian bisa lihat di buku nomor 29 tahun UU nomor 35 tahun 2009. UU nomor 35 tahun 2009 gimana bunyinya? Ya kamu bisa lihat di internet, karena di situ ada beberapa pasal. Yang pertama pasal bagi korban. Korban itu siapa? Pengguna narkoba, dia hanya menggunakan, maka dia berhak mendapatkan rehabilitasi. Kalau pengedar, dia berarti mengedarkan narkoba, itu harus dihukum. Hukumannya paling tinggi adalah hukuman mati. Itu kalau sudah mengedarkan juga memakai, berarti double. Yang berarti di paling tinggi hukuman di Indonesia itu adalah untuk pengedar narkoba, itu adalah hukuman mati. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009.